Assalamualaikum Ayah Bunda. Hari ini tanggal 15 Juli 2023 kita lagi kedatangan santriwati Khairukum baru angkatan 4 yang jumlahnya kurang lebih 20 orang. Pasti penasaran kan? Ikutin terus kita ya. Ayo. Wah, udah rame nih. Kita wawancara wali santri dan santri baru dulu yuk. Yuk. Namanya siapa? Salsabila. Oh, Salsabila. Salsa kenapa mau mondok di Khairukum? Kayaknya seru deh. Seru. Keinginan sendiri apa orang tua? Dua-duanya. Sebelumnya tahu informasi RTK Khairukum dari mana? Dari Ruang Baik sih. Dari Ruang Baik, alhamdulillah. Tadi berangkat jam berapa dari rumah? Salsa itu jam 5 sudah rapi. Oh, semangat sekali. Akhirnya saya berangkat jam 6 kita udah ready. Alhamdulillah sampai sini tadi sekitar jam 7 kurang. 7 kurang kan? Jam 7 berapa ya? Ternyata kepagian, masih sepi. Iya. Kenapa Bunda pengen pesantrenin salsa di sini? Oh iya, kalau saya melihat Khairukum, kalau saya kan memilih pesantren atau sekolah itu kan melihat guru-gurunya ya. Insya Allah saya yakin dan insya Allah amanah dengan guru-gurunya. Karena anak itu kalau kita bilang tuh apa kata guru, gitu kan? Nah sekarang ini kalau kita mengatakan apa kata guru, otomatis kita mencari guru yang amanah dan memberikan cara untuk tata tertib dan berubah akidah dan akhlaknya. Masya Allah. Baik, bagi siapapun itu dari kalangan manapun yang kalau biar keterima di RTK Khairukum ini dia harus mengikuti beberapa prosedur ya. Yang pertama itu yang sudah kita jelaskan biasanya untuk yang pertama adalah pengrekrutan. Nah biasanya kita merekrut santri-santri itu di bulan-bulan tertentu seperti itu. Jadi dia harus ngisi formulir, kemudian dia harus mengirimkan berkas-berkas persyaratan-persyaratan, kemudian dia harus mengikuti tes secara offline, tes baca Quran, kemudian tes ngapal Quran, dan yang terakhir adalah tes wawancara. Nah dari situ baru bisa ditentukan siapa nih yang lolos atau enggak. Jadi kita ada seleksi juga, baru kita bisa meloloskan nanti itu. Kemudian juga gimana sih caranya biar bisa masuk, harus seperti apa kriterianya. Yang penting dia bersungguh-sungguh, dan yang kedua bacaan Al-Qurannya harus sudah bagus, dan dia punya wawasan keilmuan, wawasan agama itu yang bagus juga seperti itu. Gimana nih perasaan Ustazah tentang angkatan yang baru datang ini? Perasaannya Masya Allah ya, sebenarnya kalau misalkan ditanya gimana nih perasaannya, senang-senang aja ya. Jadi kita kedatangan tamu-tamu Allah yang baru seperti itu, orang-orang pilihan Allah yang baru, di mana mereka ini orang-orang pilihan Allah di antara yang lain-lainnya. Karena emang jujur aja untuk seleksi itu ada 50 santri, tapi yang keterima hanya 20 santri seperti itu. Berarti mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang Allah khususkan untuk berangkat ke RTK Khairukum, menimba ilmu di Khairukum, dan menghafalkan kalamnya di Khairukum seperti itu. Sesuatu yang sangat membanggakan bagi Ustazah ya, ketika kehadiran mereka. Yang mudah-mudahan mereka-mereka ini benar-benar pejuang-pejuang Allah gitu kan, yang ikhlas hatinya, sabar dalam keadaan bagaimanapun, dan yang terkhusus adalah jihad, kesungguh-sungguhan mereka aja seperti itu ya. Ya alhamdulillah seneng banget kayak gitu ya, dan bangga juga kepada mereka yang sudah mau jauh dari orang tua, itu sudah sangat luar biasa seperti itu. Jazakallah khair Ustazah. Wa iyaki wa iyakun.
karena tadi kita udah wawancara sama wali murid, sekarang kita mau keliling gedung sambil ngejelasin apa aja sih kegiatan hari ini. Yuk, ikutin. Di pintu depan gedung pertama ini ada registrasi tempat para santri baru yang baru datang registrasi di sini. Ada di sampingnya ada ruang admin juga yang biasa dipakai sama Ustazah Risma, sama guru-guru dari luar juga yang ngajar di sini. Terus di sini ada ruang rapat yang biasanya para musyrifah dipakai buat rapat. Oh iya, di sini juga ada kelas. Nah, ini kita kalau belajar setiap hari Senin sama Jumat selalu di sini belajar di KNAS. Sekarang lagi dipakai sama angkatan 3, itu kelas 8 lagi sedang Tilawah atau murajaah. Di sini ada kelas Haulah, itu buat kelas 7. Dan di sini ada Hansa, itu buat kelas 8. Di sini ada Sumayah, itu buat kelas 9. Kita ke dapur yuk. Ibu lagi masak apa, Ibu? Masak daging. Daging di apa ini, Bu? Mau di presto buat sop. Oh, mau dibuat sop. Mau dibuat sop. Enak, Bu. Di sini tempat kita ngambil makan, tempat kita masak-masak juga. Ya. Terus kita ke atas yuk. Ke atas. Nah, kita sampai di ruang galeri. Ini kalau di sini bisa dilihat banyak banget foto-foto, dokumentasi ruang baik, perjalanan ruang baik selama 3 tahun. Tuh. Ini foto Mr. Hendra. Ada itu juga bagian konsumsi. Wih, konsumsi ngapain aja nih? Pegangin. Bagiin makanan. Bagiin. Ya, bagiin. Kalau ada yang datang, jadi kita bagiin makanannya. Ya, juga di sini ada ruang aula, tapi kita biasa masuk. Nah, di aula sini sedang ada kegiatan sosialisasi wali murid santri baru. Di sini kita biasanya bisa buat sholat atau enggak bisa buat aula juga. Kita biasanya ngumpul di sini. Kami berupaya untuk menciptakan dan mendidik santriwati agar memiliki karakter unggulan Islam seperti ibadah yang baik. Sekarang kita ke gedung belakang. Di gedung belakang ini ada 2 gerbang, yang satu di sebelah sana dan yang satu lagi di sebelah sini. Ini asrama kita. Iya, tempat asrama kita. Kita masuk yang ke sini yuk. Nah, ini dia kamar kita. Tempat kita belajar juga biasanya di sini, belajar malam. Ini kamarnya namanya kamar Andalusia. Tadi juga udah ada santri baru yang udah datang, terus habis itu beres-beres barangnya. Kita lihat-lihat yuk apa aja di dalam kamar ini. Ada lemari, ini lemarinya bantuan sarana dari Yayasan Baitul Mal PLN. Terus juga ada ranjangnya tingkat. Terus ada AC-nya juga. Insya Allah. Di sini nyaman banget. Iya, di sini nyaman banget. Oh iya, di belakang sini kita juga ada kamar mandi yang setiap hari dipakai. Kita punya 10 kamar mandi. Nih dia kamar mandinya berjejer. Wah, ini kamar mandinya bersih banget karena tadi kita udah bersihin, kita udah piket akbar. Di sini juga ada nama-namanya. Kamar mandinya ada Hanoi. Ini lemari tempat rak-rak sabun. Jadi kalau sabun ditaruhnya di sini. Terus juga ada wastafel buat nyuci piring. Kalau kita habis makan kita nyucinya di sini. Bisa juga di gedung depan. Sama ada mesin cuci juga. Jadi kita kalau nyuci pakai mesin cuci, nggak pakai tangan lagi. Ini ada mesin cuci kecil.
Ada 3 mesin cuci. Terus di sini juga ada tempat wudhu. Dan ini tembusnya ke gerbang yang satu lagi. Jadi di sini ini kondisinya sekarang. Di sini ada kamar Kairo sama Baghdad. Ini 2 asrama kita. Dah. Nah itu tadi kita udah ngeliat gimana santriwati baru datang, terus juga udah wawancara sama wali santri, sama santrinya juga, dan juga tadi kita juga udah room tour ngeliat keadaan pesantren Khairukum ini. Alhamdulillah ya, Masya Allah tadi tuh kita udah ngeliat ada fasilitasnya, ada AC, mesin cuci, Masya Allah, Insya Allah nyaman banget buat santri. Itu semua karena ayah bunda dan para donatur. Terima kasih banyak yang buat udah selama ini dukung kita buat jadi penghafal Quran. Sampai di sini video kita. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai dari awal sampai akhir video. Semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.